Kan bagi kita ini gempa bumi. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkhutbah yang bunyinya, ma asra'tum ma ahdastum. Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan. Sungguh cepat apa yang telah kalian perbuat sehingga mengundang bencana dan musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, andaikan besok ada gempa susulan, aku tidak lagi ingin tinggal bersama kalian. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, beliau ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Tidaklah terjadi gempa bumi melainkan terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, hamba-hamba yang berbuat maksiat di atas bumi sehingga bumi gemetar takut kepada Allah. Karena bumi gemetar itulah gempa bumi, yakni gempa bumi berguncang. Kenapa? Karena bumi gemetar takut kepada Allah karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan berbuat maksiat di atasnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa bumi. Saudara-saudara, Sayyidina Anas bertanya, apa jawab Sayyidatuna Aisyah apabila 3 perkara telah merajalela? Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, kata Sayyidatuna Aisyah, idza istahalla zina, apabila zina telah dianggap sesuatu yang halal. Apabila zina seperti perkara yang halal, zina dianggap perkara yang halal. Yang tua zina, yang muda zina, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, pagi, siang, sore, malam. Coba kau lihat di pinggir-pinggir jalan, anak-anak muda kita, mereka pacaran, mereka pelukan, mereka ciuman, mereka di pinggir jalan bermaksiat, berbuat dosa, mereka pelacuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Yang kedua, istibahal khumur, minuman keras, khamr dianggap perkara yang biasa. Saudara-saudara, orang-orang mabuk di mana-mana, pagi, siang, sore, malam mabuk. Yang tua mabuk, yang muda mabuk. Mereka megang khamr, megang botol minuman keras seperti megang air. Saudara-saudara, ditenteng-tenteng, dibawa kemana-mana. Bangga dengan mabuknya, bangga dengan khamrnya. Ini saya preman mabuk, ini saya bajingan mabuk, petentang-petenteng, sok jagoan, nenteng-nenteng minuman di pinggir jalan, tidak punya rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada hamba-hamba Allah. Mabuk dianggap perkara yang boleh, mabuk seperti perkara biasa, mabuk seperti hal yang biasa. Saudara-saudara, di mana-mana, perzinahan, pelacuran, mabuk, narkoba. Yang ketiga, wadharabu bil ma'azif, orang-orang mereka memukul, mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Dangdutan di mana-mana, orkesan di mana-mana, disco di mana-mana. Orang lupa dengan Al-Quran, lupa dengan wirid, lupa dengan tahlil, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Mereka lupa kepada Allah, mereka lupa kepada panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan syahwat, panggilan-panggilan syaitan, panggilan-panggilan nafsu. Nah, saudara-saudara, 3 perkara ini, perzinahan di mana-mana, mabuk di mana-mana, musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah di mana-mana. Coba engkau lihat, sebentar lagi malam tahun baru atau malam Valentine atau malam Minggu, di mana-mana, di sudut-sudut, di mana-mana yang paling banyak yang mabok-mabokan, yang narkoba, yang melacur, yang berzina, bukan agama lain. Mereka hanya sedikit. Yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak mabok-mabokan, bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam yang paling banyak melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Inilah yang mengundang bala, azab, murka Allah bagi bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Makanya kalau ada bala, kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada gempa bumi, kalau ada longsor, kalau ada tsunami, kalau ada kebakaran, kalau ada banjir, jangan bertanya, ya Allah, kenapa kau kirimkan gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau kirimkan tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada diri saya, Bahar bin Smith. Tanyakan kepada dirimu. Tanyakan kepada anak-anak kita. Tanyakan kepada putra-putri kita. Tanyakan kepada orang tua kita. Tanyakan kepada para ulama kita, para ustadz, para kiai, para habaib, para pemuka-pemuka agama, para pengkhutbah, para penceramah-penceramah, para pemimpin-pemimpin majelis taklim, takmir-takmir masjid. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada para
pejabat, para aparat, para pemerintah. Tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, maksiat apa, perbuatan dosa apa, ketaatan apa yang ditinggalkan, perbuatan dosa dan maksiat apa yang dilakukan sehingga mengundang bala, musibah, murka, bencana bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tanyakan kepada para ulamanya, para ustadz, para kiai, para habaib. Tanyakan kepada para ulama. Para ulama-ulama tanyakan kenapa para ulama-ulamanya menjadi kera-kera bersorban. Para ulama-ulamanya jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop, ulama-ulama yang menjual agama demi kepentingan perutnya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga-harga yang murah, menjadi penjilat-penjilat pemerintah, menjual ayat-ayat Allah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar demi kepentingan dunianya. Ulama-ulama yang jadi ulama-ulama yang sesat. Tanyakan kepada para pejabatnya, para pemerintah, para aparat, berapa banyak uang rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak harta rakyat yang mereka curi, berapa banyak rakyat yang mereka sengsarakan, rakyat yang tidak mereka sejahterakan, berapa banyak keadilan yang tidak mereka tegakkan. Tanyakan, jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada para ulama kita, dan tanyakan kepada para pejabat dan pemerintah kita, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selalu tegakkan kebenaran, selalu tegakkan keadilan. Jangan pernah engkau tunduk kepada segala macam kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran. Apabila engkau tetap tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemaksiatan, tunduk kepada kemungkaran, tidak taat kepada Allah, meninggalkan ketaatan, meninggalkan keadilan, meninggalkan kebenaran, besok akan Allah berikan kepada kita bencana yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya, saudara-saudara. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, takut kepada Allah. Kalian para pemuda-pemudi Islam, bangun dari tidur kalian. Sekarang bukan saja kalian sibuk dengan HP kalian, kalian sibuk dengan pakaian kalian, sibuk dengan urusan perut kalian, sibuk dengan bermain-main, sibuk dengan berfoya-foya dengan urusan dunia kalian. Bangun kalian untuk agama, bangun untuk bangsa, bangun untuk negara. Tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada NKRI, kecintaan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sampaikan kebenaran walaupun engkau harus dimusuhi oleh seluruh manusia, seluruh makhluk, bahkan seluruh alam semesta. Jangan pernah kau tunduk kepada kezaliman. Saudara-saudara, saya berkali-kali masuk penjara. 2018 saya masuk penjara, 2020 saya bebas, 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya dibawa ke Nusa Kambangan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Kemudian saya bebas 2021, masuk lagi, saudara-saudara. Kenapa? Apakah saya pencuri? Apakah saya korupsi? Apakah saya koruptor? Berapa banyak? Apakah saya menjual harta negara? Apakah saya menjual aset negara? Apakah saya maling? Apakah saya narkoba? Bukan. Saya keluar masuk penjara. Kenapa? Karena saya menegakkan kebenaran, karena saya menegakkan keadilan. Yang saya bela rakyat, rakyat yang kecil, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Yang saya lawan kemungkaran, yang saya lawan ketidakadilan. Saya tidak pernah tunduk kepada segala macam kezaliman. Oleh karenanya, saudara-saudara, demi bangsa, demi rakyat, demi NKRI, demi Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa. Saya tanya semua masyarakat, rakyat, umat yang hadir pada malam hari ini, siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur demi Islam, siap binasa demi bangsa, siap mati demi Indonesia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah beri bangsa kita keselamatan, kemakmuran, kejayaan, keamanan. Allah angkat bala, musibah, bencana, murka, dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Bismillah babuna tabarak hidayatuna yasin sakfuna. Kaf hayan sat kifayatuna hamdun inskun himayatuna. Fasyafiqahumullah sambil alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.